Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelas Indralaya, kelompok 6, yang beranggotakan saya sendiri Milak Milia, beserta rekan-rekan saya yaitu Oktaviani, Siti Hodijah, Sri Salsabila, dan Yosi Francisca. Kami akan mempresentasikan dan memaparkan materi kuliah ekonomi manajerial pada hari ini, yaitu mengenai penaksiran fungsi permintaan. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Sri Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penaksiran permintaan, di mana metode itu adalah suatu tujuan untuk mencapai prosedur-prosedur untuk mencapai suatu tujuan, di mana penaksiran permintaan ini adalah suatu proses pengamatan dan penaksiran suatu permintaan produk, barang atau jasa di pasaran. Nah, penaksiran permintaan itu juga sendiri adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan suatu produk, dan juga di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat permintaan. Di sini metode penaksiran permintaan itu metode yang sering digunakan adalah antara lain yaitu customer survey. Nah, di mana customer survey ini suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman contohnya. Nah, di mana ditugaskan oleh manajer perusahaan. Nah, kelemahan dari metode ini adalah hasilnya itu seringkali tidak memberikan gambar yang objektif dari konsumen, seperti penyebab jawaban respon kurang tidak akurat yang disebabkan karena faktor perwawancara, misalnya karena rasa malu dari individu tersebut, dan juga dapat menyebabkan jawaban yang diberikan tidak jujur. Nah, setelah itu yang kedua adanya metode observasi, di mana suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba data segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perilaku tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu permintaan. Nah, yang dimana ini seperti perilaku pembeli yang dipilih itu seperti itu. Yang ketiga adalah metode market eksperimen. Nah, metode market eksperimen ini metode estimasi permintaan konsumen yang ada di beberapa metode estimasi yang bersifat kualitatif direktif, artinya metode yang menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasi permintaan mendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Untuk hal ini itu seperti metode secara langsung ini seperti nanti akan dijelaskan oleh saudara Yosi yang lebih detailnya karena berbagai macam. Selanjutnya, menurut Arsyad mengungkapkan terdapat dua metode penaksiran permintaan suatu produk, yaitu yang pertama metode langsung, yang kedua metode tidak langsung, di mana metode langsung merupakan metode yang melibatkan konsumen secara langsung kepada individu dan masyarakat sebagai sumber informasi untuk menaksir permintaan suatu produk. Di mana beberapa metode penaksiran permintaan yang termasuk dalam metode langsung antara lain adalah adanya wawancara dan survei. Nah, di mana wawancara dan survei ini, metode penaksiran permintaan ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada individu dan masyarakat. Sedangkan yang kedua adanya pasar simulasi. Pasar simulasi ini metode pasar simulasi yang merupakan suatu simulasi pasar yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai perilaku dari individu yang dilibatkan dalam pasar simulasi tersebut. Nah, yang ketiga eksperimen pasar. Nah, di mana eksperimen pasar ini secara langsung metode ini hampir sama dengan metode pasar simulasi, akan tetapi pada metode ini perusahaan melakukan penelitian terhadap perilaku individu secara real di pasar. Nah, untuk metode langsung seperti wawancara dan survei, eksperimen pasar langsung dan simulasi ini akan lebih detailnya akan dijelaskan oleh saudara Yosi nantinya. Di sini saya akan menjelaskan secara umum saja, di mana dan juga yang kedua adanya metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini metode yang menggunakan data yang telah diperoleh oleh perusahaan dan kemudian data tersebut diolah secara statistik untuk memperoleh fungsi permintaan suatu produk. Jadi ini tidak survei langsung atau wawancara itu tidak satu-satu gitu. Jadi ini langsung meminta suatu hal data gitu seperti di suatu perusahaan atau pasar atau gimana itu. Nah, tergantung metode ini tidak langsung adalah analisis di mana metode untuk penaksiran permintaan suatu produk yang terkategori metode tidak langsung ini adalah analisis regresi. Nah, analisis regresi ini adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, analisis regresi ini akan yang lebih detailnya juga akan dijelaskan oleh saudari Mila nantinya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.
Ada beberapa metode penaksiran permintaan yang termasuk ke dalam metode langsung, antara lain ada wawancara dan survei, ada pasar simulasi, dan yang ketiga itu ada eksperimen pasar secara langsung. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai wawancara dan survei. Nah, metode penaksiran permintaan secara langsung adalah dengan cara mewawancarai para pembeli mengenai beberapa kenaikan atau penurunan jumlah produk yang akan mereka beli jika harganya berubah. Kelompok sasaran dapat dikumpulkan untuk membicarakan masalah tersebut atau kuesioner yang ditujukan kepada suatu sampel pembeli. Walaupun kelihatannya sederhana dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menghadapi banyak kesulitan seperti kecakapan random, bias pewawancara, dan yang ketiga itu adanya kesenjangan antara niat dan tindakan. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa dalam membuat kuesioner harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan kita harus berpikir kritis dalam menginterpretasikan hasil-hasil survei tersebut. Metode yang kedua yaitu ada pasar simulasi. Metode pasar simulasi ini merupakan suatu simulasi pasar yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai perilaku individu yang dibatalkan dalam pasar simulasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada eksperimen pasar secara langsung. Metode ini hampir sama dengan metode pasar simulasi, akan tetapi pada metode ini perusahaan melakukan penelitian terhadap perilaku individu secara real atau nyata di pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Nah, analisis regresi ini merupakan metode tidak langsung dalam penaksiran fungsi permintaan. Secara sederhana, analisis regresi ialah teknik statistik untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi yang dependen atau dalam konteks ini adalah permintaan dengan variabel yang independen atau dalam konteks ini adalah faktor-faktor yang kita duga mempengaruhi permintaan. Nah, jika kita menggunakan satu variabel independen dalam analisisnya, maka kita menggunakan analisis regresi sederhana. Namun, jika lebih dari satu variabel independen, maka menggunakan analisis regresi berganda. Nah, dibandingkan dengan tiga metode lainnya yang telah dijelaskan untuk penaksiran fungsi permintaan, penggunaan analisis regresi ini untuk mengestimasi atau memperkirakan atau menaksirkan permintaan itu relatif lebih objektif, lebih banyak memberikan informasi, dan lebih efisien. Selanjutnya mengenai karakteristik dari analisis regresi. Ada 3, yang pertama diperlukan minimal 2 data, yaitu data sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, dan data sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dan yang kedua, data yang digunakan dalam analisis regresi merupakan data sekunder seperti data jumlah penjualan dari tahun ke tahun, data harga jual produk dari tahun ke tahun, dan yang lainnya. Yang ketiga, data yang digunakan dalam analisis regresi ini ialah juga merupakan data runtut waktu atau time series dan data seksi silang atau cross section. Nah, data runtut waktu merupakan data yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu yang tercatat pada suatu periode tertentu. Sedangkan data seksi silang merupakan data yang berasal dari beberapa perusahaan yang tercatat pada suatu periode tertentu. Baiklah, berikutnya mengenai langkah-langkah dari analisis regresi ada 6. Yang pertama, menentukan spesifikasi model yang akan digunakan. Maksudnya mengidentifikasi dan kemudian menentukan faktor-faktor yang diduga sangat kuat pengaruhnya terhadap permintaan akan barang yang sedang kita amati. Berikut alasan dan pertimbangan yang mendukungnya. Nah, dari banyak faktor yang berhasil kita identifikasi, kemudian melalui diskusi atau berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, akhirnya kita harus menentukan sekian faktor saja yang diduga paling kuat pengaruhnya untuk dimodelkan dan dianalisa. Nah, yang langkah kedua itu mengumpulkan data sesuai dengan jenis faktor-faktor tadi. Data itu dapat dikumpulkan menurut rangkaian waktu, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan, atau berdasarkan pengamatan atas unit ekonomi perusahaan misalnya yang berbeda. Nah, yang ketiga itu menentukan bentuk fungsi permintaan atau hubungan fungsional antara permintaan dengan faktor-faktor yang kita duga mempengaruhi permintaan sesuai dengan spesifikasi model yang telah kita tentukan. Modelnya dapat linier atau non-linier.
Nah, itu memiliki bentuk persamaan yang berbeda antara linear ataupun non-linear. Langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, ialah menghitung koefisien determinasi atau disimbolkan yaitu R pangkat 2. Nah, koefisien determinasi merupakan indikator yang menunjukkan berapa persen total variasi atau perubahan dari variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nah, dengan kata lain, koefisien determinasi merupakan ukuran keseluruhan yang menjelaskan sampai sejauh mana variasi variabel independen menentukan variabel dependennya. Koefisien determinasi juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketepatan atau kelayakan penafsiran dalam fungsi permintaan. Dengan kata lain, makin besar koefisien determinasinya, maka makin baik model yang kita gunakan. Walaupun tidak terlalu tepat, koefisien determinasi sering dijadikan indikator derajat kepengaruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian langkah yang kelima adalah menguji signifikansi atau keberartian parameter atau koefisien fungsi permintaan hasil estimasi tersebut, baik secara parsial maupun secara simultan. Nah, menguji signifikansi masing-masing parameter secara parsial itu digunakan uji T. T hitung dapat dicari dengan formula, yaitu dengan rumus TBI sama dengan BI per SBI. Nah, dari rumus tersebut maka akan diketahui T hitungnya. Nah, jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka artinya parameter yang bersangkutan signifikan. Namun bila sebaliknya, bila T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka artinya parameter yang bersangkutan tidak signifikan. Nah, langkah yang terakhir itu ialah hanya untuk analisis regresi berganda, di mana dalam hasil estimasi tersebut akan baik apabila bebas dari masalah ekonometrik. Nah, ekonometrik ini ialah terdiri dari multikolinearitas, auto atau serial korelasi, dan heteroskedatis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis regresi. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca lagi di dalam makalah yang telah kami buat. Dan untuk contoh penggunaan analisis regresi ini juga terdapat di dalam makalah yang telah kami buat. Silakan dibaca. Sekian dari saya, terima kasih. Analisis seksi silam menggunakan observasi dari perusahaan yang berbeda dalam lingkungan bisnis yang sama. Dengan demikian, analisis ini bisa mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh perubahan variabel tak terkendali sepanjang waktu. Tetapi timbul faktor-faktor seperti efektivitas tenaga penjualan, posisi aliran kas, tingkat kegiatan promosi, dan tujuan manajemen berbeda-beda antar perusahaan. Maka kesemua hal tersebut akan mempunyai dampak yang berbeda pula terhadap tingkat penjualan. Data seksi silam secara sederhana, konsep data cross-section adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Pengertian objek di sini dapat macam-macam dan berupa banyak hal seperti misalnya individu atau orang, perusahaan, bank, daerah, kabupaten dan kota, dan bahkan negara. Contohnya dapat dilihat di gambar 1.1. Terdapat penelitian terkait pengaruh setiap komponen dalam PDFB berdasarkan penggunaan terhadap total PDFB pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Dari contoh kasus tersebut, maka diketahui terdapat 8 provinsi pada tahun 2015. Maka data yang digunakan tersebut adalah data cross-section. Analisis runtun waktu menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dan sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 bulan. Satu masalah dalam analisis ini adalah bahwa beberapa faktor yang tak dapat dikendalikan yang mempengaruhi penjualan cenderung untuk berubah selama periode waktu tersebut. Sehingga beberapa perbedaan dalam observasi penjualan merupakan akibat dari pengaruh-pengaruh ini, dan bukan pengaruh dari tingkat harga. Jika perubahan variabel-variabel tak terkendali tersebut dapat diamati dan diukur, kita dapat memasukkan variabel-variabel ini sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Misalnya, tindakan para pesaing dan perubahan tingkat pendapatan konsumen sebaiknya
dikuantifikasikan secara langsung atau dengan variabel proxy yang tepat dan dimasukkan ke dalam analisis. Contohnya dapat dilihat di gambar 1.2, yaitu penelitian yang ingin melihat pengaruh komponen dalam PDFB berdasarkan penggunaan terhadap total PDFB di DKI Jakarta pada tahun 2004-2007. Dari contoh penelitian tersebut dapat diketahui bahwa yang digunakan adalah data runtun waktu, karena pada satu objek yaitu DKI Jakarta dan memiliki seri waktu 12 tahun. Baiklah, selanjutnya yaitu penaksiran parameter regresi. Metode least square itu digunakan untuk mencari parameter-parameter alfa dan beta seperti pada persamaan regresi, yang menggambarkan hubungan yang jelas antara nilai X1 dan variabel terikat Y. Nah, untuk menggambarkan metode ini, kita gunakan contoh sederhana di mana hanya terdapat satu variabel bebasnya. Nah, metode ini biasanya disebut juga dengan regresi sederhana atau analisis korelasi, dikarenakan lebih sederhana jika dibandingkan dengan analisa regresi berganda yang digunakan bila terdapat dua atau lebih variabel bebas. Nah, metode least square atau kuadrat kecil itu sering disebut dengan OLS, yaitu merupakan proses matematis untuk menentukan intercept atau slope garis-garis yang paling tepat yang menghasilkan jumlah kuadrat simpangan yang minimum. Selanjutnya yaitu kesalahan baku koefisien. Ada 6 masalah pokok yang sering terjadi dalam analisis regresi. Apabila salah satu atau lebih dari masalah ini timbul, maka secara mekanis hasil analisis regresi itu masih tetap memberikan taksiran parameter yang besaran statistik, sehingga hasil tersebut tidak dapat dipercaya atau menyesatkan. Adapun masalah analisis regresi ini, yang pertama yaitu kesalahan spesifik, yang kedua yaitu kesalahan pengukuran, yang ketiga yaitu persamaan simultan, yang keempat yaitu multikolonialitas, yang kelima yaitu heteroskedastisitas, yang keenam yaitu autokorelasi. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai penaksiran fungsi permintaan. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi tersebut. Penaksiran atau estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Nah, metode yang sering digunakan dalam penaksiran permintaan itu ialah metode langsung, terdiri dari customer survey, metode observasi, dan metode market experiment. Namun ada juga metode tidak langsung dalam penaksiran fungsi permintaan, yaitu analisis regresi permintaan. Merupakan sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan ketergantungan dari suatu variabel terhadap satu atau lebih variabel lain. Penaksiran permintaan berkaitan dengan cara memperoleh nilai-nilai parameter pada fungsi permintaan yang cocok saat ini. Ini akan menjadi informasi sehingga menjadi penting bagi pengambilan keputusan dan untuk mengevaluasi apakah keputusan-keputusan itu sudah optimal dalam konteks situasi permintaan sekarang. Nah, reaksi pembeli atas perubahan variabel-variabel independen dalam fungsi permintaan dapat ditaksir dengan cara informasi melalui wawancara, survei, pembuatan pasar simulasi, atau eksperimen secara langsung. Baiklah, itulah kesimpulan mengenai materi penaksiran fungsi permintaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.